sebuah badai yang sangat besar menghempas tubuh Rico hingga dia pun terjatuh. Dan tiba-tiba, puk, sebuah batu yang berukuran cukup besar, mungkin ukurannya lebih dari 2 kali ukuran bola basket, menghantam tubuh Rico untuk menampung air kencingnya ke dalam botol sebagai cadangan air minum. Karena saat itu, Rico sama sekali tidak menemukan air. Rico bersama dengan Avi, Fanny dan juga Jamal, tepatnya pada tanggal 2 November tahun 2013 yang lalu, mereka punya rencana untuk mendaki Gunung Merapi, kemudian lanjut mendaki ke Gunung Merbabu. Mereka pun berangkat di sore harinya dan tiba di Terminal Bungur Asih Surabaya pada pukul 6 sore. Di sana sudah menunggu 2 teman mereka yang lain, yaitu Mas Danis dan juga Andik. Kemudian, mereka berenam pun naik bus menuju ke kota Solo. Mereka pun akhirnya tiba di kota Solo sekitar jam 3 dini hari. Istirahat, dan di Terminal Tirtonadi Solo ini, mereka bertemu dengan 2 orang pendaki yang lain yang juga akan mendaki ke Gunung Merapi. Mereka adalah Mbak Al dan juga Mas Yayan. Dan mereka pun bersepakat untuk mendaki bersama ke Gunung Merapi dan bergabung menjadi satu kelompok. Selepas sholat subuh, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke base camp New Selo, dan mereka baru sampai di base camp sekitar jam 8 pagi. Setelah beres melengkapi perbekalan dan juga logistik, pendakian menuju Pasar Bubrah pun dimulai oleh mereka. Tidak lupa, mereka pun berdoa terlebih dahulu demi keselamatan. Akhirnya mereka pun memulai pendakiannya sekitar jam 9:20 menit di pagi hari yang cukup cerah. Tidak ada firasat yang aneh yang dirasakan oleh anggota rombongan, terutama oleh Rico, karena ternyata ini adalah awal petualangan Rico menjadi survivor di Gunung Merapi. Mereka pun terus berjalan, langkah demi langkah mereka lalui, dan tanpa terasa, 2 jam pun berlalu. Rico, Avi, Al, dan Yayan berada di posisi depan, sementara teman-teman mereka yang lain berjarak sekitar 30 menit di belakang mereka. Ya, karena 2 orang di antara mereka memang memiliki kondisi fisik yang butuh perhatian khusus. Mereka pun beristirahat karena cuaca sudah mulai turun gerimis. Sambil menunggu teman yang tertinggal, mereka pun berfoto-foto sambil merokok sebelum di pos 1. Gerimis pun sudah berhenti. Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Di sepanjang perjalanan, mereka berjumpa dengan beberapa pendaki yang mengarah turun. Dan setiap kali berjumpa, mereka pasti mengingatkan, "Hati-hati mas, di atas di Pasar Bubrah sedang ada badai." Mereka tidak menghiraukan himbauan dari pendaki lain. Mereka terus bersemangat untuk mendaki. 1 jam lebih sudah berlalu, tetapi mereka belum juga sampai di pos 1. Rico sempat putus asa, dan di dalam hati dia berkata, "Pos 1 saja belum ketemu, gimana nanti di puncaknya? Jangan-jangan Gunung Merapi sejenis dengan Gunung Argopuro." Karena sudah tidak tahan, Rico pun akhirnya bertanya kepada pendaki yang lewat, "Mas, maaf, pos 1 masih jauh?" Mas-mas pendaki ini pun menjawab dengan cukup heran, "Lah, sudah jauh tadi di bawah mas. 10 menit lagi juga udah sampai di pos 2. Dan ternyata Rico ini baru sadar kalau ternyata tempat mereka berhenti pas gerimis tadi adalah dekat dengan pos 1. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di pos 2. Mereka pun beristirahat sambil menunggu teman-teman yang lain yang tertinggal. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya muncullah teman mereka satu persatu, kecuali Panji dan juga Jamal. Mas Danis pun bilang, "Udah gak apa-apa, kita tunggu mereka di Pasar Bubrah aja." Sesampainya di pos 2, mereka memutuskan untuk menunggu teman yang lain. Dan lagi-lagi mereka sempatkan waktu untuk berfoto. 30 menit pun berlalu, dan ternyata mereka belum datang juga. Mereka pun akhirnya kembali berjalan menuju ke Pasar Bubrah. Di tengah perjalanan, di atas sekitar Watu Gajah, ada pendaki lain yang lagi-lagi kembali mengingatkan Rico dan juga kawan-kawan, "Di atas badai mas, mendingan turun aja."
Dan bener aja, belum juga mereka sampai di pasar Bubrah, angin ternyata sudah terasa berhembus cukup kencang. Mungkin karena dasar mereka masih anak muda, terlalu bersemangat. Mereka pun tidak menghiraukan peringatan dari pendaki tersebut. Mereka tetap saja melanjutkan perjalanan dan memaksakan naik menuju ke pasar Bubrah. Singkat cerita, 30 menit kemudian sampailah mereka di Batu In Memoriam Pelajar Pecinta Alam SMA 4 Yogyakarta. Di sana mereka beristirahat, kemudian menyematkan diri untuk mendoakan mereka yang sudah mendahului mereka di dekat tugu memoriam tersebut. Lumayan lama Riko menunggu teman-teman yang lain yang masih tertinggal di belakang. Dan karena cuaca terasa cukup dingin, mereka pun memasak air kemudian membuat kopi. Dan ketika Riko sedang sibuk membuat kopi, tanpa sengaja, Riko menyenggol kemudian menumpahkan sesuatu yang terlihat seperti tempat untuk menyalakan dupa. Dan di sebelah dupa tersebut, ada tengkorak kepala kerbau yang sudah diikat dengan kain berwarna putih. Di sini, firasat Riko mulai tidak enak, tetapi dia tetap mencoba untuk selalu berpikir positif. Sekitar pukul 14:45 menit, akhirnya datanglah Mas Danis disusul oleh Panji dan juga Jamal. Dan mereka semua pun akhirnya sampai dan bisa berkumpul di pasar Bubrah. Setelah beres beristirahat, mereka ini pun bergegas untuk bersiap menuju puncak Gunung Merapi. Kurang lebih jam 3 sore, yaitu adalah terakhir kalinya Riko melihat jam di handphonenya. Karena setelah itu, handphone dia simpan di dalam sebuah tas yang berukuran cukup kecil. Dia juga tidak lupa untuk membawa pisau lipat merek Victorinox kesayangannya, hadiah dari kawannya yang berasal dari Eropa. Ia gantungkan pisau itu di pergelangan tangannya, kemudian dimasukkan ke dalam celana abu-abu SMA-nya, yang celana itu selalu menemani Riko dalam menggapai puncak-puncak gunung. Riko juga tidak lupa untuk membawa botol air mineral ukuran 600 ml yang memang sudah Riko modifikasi, dia beri selang di ujung tutupnya. Sedangkan barang-barangnya yang lain, mereka tinggal di pasar Bubrah. Ketika kabut dan juga badai sudah mulai mereda, mereka pun akhirnya bergegas menuju ke puncak Gunung Merapi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, kabut yang cukup tebal dan juga angin yang sangat kencang kembali menghantam mereka. Tetapi karena sudah setengah jalan dan merasa nanggung, mereka pun terus menerobos kabut dan angin yang sangat kencang. Kini badai dan juga kabut sudah mereda. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Merapi. Singkat cerita, mereka pun sampai di puncak Merapi sekitar jam 4 sore. Ketika sedang asyik menikmati suasana di puncak Gunung Merapi, tiba-tiba saja hujan yang cukup deras mengguyur mereka. Tepat pukul 16:30 menit, mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera turun gunung. Dan kini giliran Riko dan juga Mas Danis lah yang membackup dua orang teman mereka yang memiliki kondisi fisik khusus, yaitu Panji dan juga Jamal. 5 orang yang lain turun duluan. Karena hujan yang cukup deras, Riko pun menitipkan tas kecil miliknya kepada Mas Danis. Karena di dalam tas itu ada beberapa handphone yang dititipkan kepada Riko. Riko takut kalau HP mereka rusak karena kehujanan. Riko pun berada di depan Jamal untuk mencari jalan yang aman untuk dilalui. Riko berkata, "Lewat kanan aja mas, jalanannya lebih enak." Ya, itu adalah kata-kata terakhir Riko sebelum akhirnya sebuah badai yang sangat besar menghempas tubuh Riko hingga dia pun terjatuh. Ya, pada saat itu Riko terjatuh dan terjerembab ke dalam pasir dan juga kerikil. Lumayan lama dia terjatuh. Riko pun merasa cukup pusing. Hanya kabut yang bisa dia lihat. Jarak pandangnya tidak lebih dari 2 meter. Riko pun berteriak mencoba memanggil Mas Danis. Akan tetapi karena angin yang sangat kencang mengalahkan teriakan Riko. Dia pun jongkok dan berusaha untuk melihat jalan dan setapak yang terhalang oleh kabut. Riko mengira dia masih berada di jalan yang benar dan tertinggal karena tadi dia sempat terjatuh. Riko berpikir kalau dia harus sampai di pasar Bubrah sebelum malam hari datang. Sandal gunung sebelah kirinya yang dia pakai ternyata putus. Dia pun membuang sandal yang putus itu.
Kini Rico berjalan lebih cepat, bahkan setengah berlari. Akan tetapi, angin kencang lagi-lagi membuat Rico terjatuh. Angin berhembus sangat kencang. Bahkan, angin itu membawa batu-batu yang mungkin ukurannya lebih besar dari buah kelapa. Dia pun tiarap untuk menghindari batu-batu yang seakan-akan terbang. Dan tiba-tiba, puk, sebuah batu yang berukuran cukup besar, mungkin ukurannya lebih dari 2 kali ukuran bola basket, menghantam tubuh Rico. Beruntung bagi Rico karena batu itu tidak menghantam kepalanya. Akhirnya Rico pun sadar bahwa dia sekarang dalam kondisi tersesat, seorang diri di Gunung Merapi. Rico pun terus berlari menghindari batu-batu yang berterbangan tersebut. Hingga akhirnya sampailah dia di sebuah tempat yang mirip sekali dengan pasar bubrah. Ya, terlihat sangat mirip. Dia pun berputar dan mengitari tempat tersebut. Tapi dia sadar bahwa itu bukanlah pasar bubrah. Rico duduk di atas sebuah batu. Dia mencoba menenangkan diri dan mulai berpikir, bagaimana caranya dia bisa keluar dari Gunung Merapi dan bisa segera pulang ke rumah. Akhirnya dia pun melihat seperti ada sungai yang kering. Di dalam benak Rico, jalur sungai pasti ada ujungnya, dan ujung tersebut pasti menuju ke pemukiman ataupun perkebunan warga. Setelah merasa yakin dan mantap dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Rico akhirnya memilih jalur tersebut. Pada saat itu Rico hanya berbekal dengan pisau lipat, botol air mineral ukuran 600 ml yang airnya hanya tersisa seperempat, sandal gunung yang hanya tinggal sebelah, dan juga satu buah sarung yang diikatkan di kepalanya. Pakaiannya pada saat itu hanyalah kaos batik, celana SMA, dan juga baju Alma Mater Histala 7 atau Himpunan Siswa Pencinta Alam SMAN 7 Surabaya. Jalanan yang harus dilalui oleh Rico berupa jalanan berbatu yang cukup tajam. Kaki kirinya yang tanpa alas terasa sangat sakit karena tertusuk-tusuk oleh batu. Dengan perlahan, Rico terus menapaki jalanan berbatu tersebut, hingga akhirnya dia pun sampai di ujung jalan. Kini di depan Rico sudah menghadang sebuah tebing. Rico tidak tahu berapa kedalamannya karena hari sudah mulai gelap. Mungkin sekitar 5 meter. Cukup ekstrim bagi Rico untuk menuruninya. Apalagi dia tidak membawa peralatan safety apapun dan juga tanpa penerangan apapun kecuali dari cahaya rembulan. Dengan perlahan dan juga sangat hati-hati, tebing itu pun dituruni oleh Rico. Hingga akhirnya dia pun sampai di bawah dengan cukup selamat. Tetapi sayang, sandal sebelah kanannya kini tidak selamat. Kini Rico pun kembali mengikuti jalur sungai kering tersebut, dan sekarang dia lalui tanpa alas kaki. Dan entah kenapa, kali ini Rico merasa seperti ada yang mengikuti dirinya dari arah belakang. Dan ketika dia menengok ke arah belakang Rico, dia sangat terkejut karena Rico melihat seperti ada sebuah batu yang melayang di dasar tebing yang tadi. Tetapi Rico tidak terlalu memperdulikannya, karena kini Rico lebih peduli dengan keselamatannya dan bisa segera keluar dari belantara Gunung Merapi. Rico pun terus berjalan, dan kini ujian berat kembali menghampiri Rico. Udara terasa sangat dingin, dan kini rintik air hujan mulai menemani perjalanan Rico. Rico belum menyerah. Dia terus berjalan dengan perlahan. Kini dia berjalan ditemani dengan rasa lapar dan juga letih yang kini sudah menghampiri Rico. Dan terakhir kali Rico makan adalah pagi hari tadi sekitar jam 8:30 pagi. Dan kini sisa air minum tinggal seperempat botol. Ditambah lagi medan yang sangat sulit untuk dilalui oleh Rico, apalagi dalam kondisi gelap. Rico pun akhirnya memilih untuk beristirahat, karena Rico mempunyai sedikit ilmu tentang survival yang pernah dia pelajari. Dia harus segera menyimpan tenaga untuk melanjutkan perjalanannya di keesokan hari. Dan di sana, Rico melihat ada sebuah batu yang sangat besar dan terlihat ada cekungan di bawahnya. Di sana juga terlihat ada sebuah batu yang lebih kecil yang seolah-olah mengganjal batu yang lebih besar agar tidak jatuh. Dia pun beristirahat di cekungan batu tersebut.
Dan resiko besar kala itu adalah kapan saja batu besar itu bisa jatuh dan langsung menimpa tubuh Rico. Malam itu, Rico dia menangis sekencang-kencangnya. Dia teringat semua orang yang dia sayangi, sang ibu, keluarga, teman-teman yang tadi pagi ikut mendaki, Avi, Panji, Danis, Andik, Sigit, Al, Yayan. Ya, Rico, dia tidak ingin orang-orang yang dia sayangi menangis karena dia. Jadi, dalam hati Rico berkata, saya harus selamat dan juga harus tetap hidup. Hingga akhirnya Rico pun terlelap di dalam tidurnya. Keesokan paginya, Rico dibangunkan oleh terik matahari. Berbekal doa dan juga semangat yang kuat, dia pun mulai melanjutkan survival di hari yang kedua. Dia menghabiskan air yang hanya tersisa 2 tutup botol saja. Dan kini, dia memutuskan untuk menampung air kencingnya ke dalam botol sebagai cadangan air minum. Karena saat itu, Rico sama sekali tidak menemukan air.